wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu pada forum diskusi kali ini. Salam bestakan salam tidak dan henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita hingga kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita nikmati pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Yang terhormat Bapak Zahra Albana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya yang sedang menyimak tentang materi yang kami presentasikan pada hari ini. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 5 akan membedah sebuah jurnal, yaitu kami yang beranggotakan dari yang pertama ada Lutfi Gali Alfianto, Isma Faikah, Jennifer Trimasuni, saya sendiri Hadimah Fadila Azmi sebagai moderator, Zahra Aulia, dan Muhammad Zaki Amin. Di sini kami akan membedah sebuah jurnal yang berasal dari Jurnal Bioteknologi Biosains Indonesia, volume 1 nomor 1 tahun 2014, halaman 9 sampai 14 dengan judul Kemampuan Lactobacillus casei sebagai agensia probiotik. Yang mana jurnal ini disusun oleh Rofik Sunaryanto, Evida Martius, dan Bambang Warnoto. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bagian, yaitu struktur jurnal yang terdiri atas abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta nota pustaka yang akan dibantu dan dibimbing oleh teman-teman dan rekan-rekan saya di sini. Baiklah, yang pertama, jurnal ini merupakan dengan judul Uji Kemampuan Lactobacillus casei sebagai agensia probiotik, yaitu produk probiotik merupakan salah satu aplikasi bioteknologi yang memanfaatkan bakteri asam laktat, terutama jenis Lactobacillus. Beberapa syarat utama mikrobia yang dapat difungsikan sebagai mikroba probiotik antara lain tahan terhadap pH rendah, mampu tumbuh pada gram empedu, mampu berkoloni, memiliki aktivitas antimikroba. Nah, selanjutnya yaitu istilah probiotik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk hidup. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Lilly dan Stilwell pada tahun 1965 yang diartikan sebagai substansi yang dihasilkan oleh suatu mikrobia yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroba lain. Probiotik juga diketahui mempunyai efek anti kanker. Dari hasil penelitian yang dilaporkan oleh Daniluk bahwa Lactobacillus acidophilus yang berasal dari manusia yang resisten terhadap gram empedu dapat menurunkan 3 enzim yang memiliki peranan penting untuk pembentukan senyawa karsinogen. 3 enzim ini adalah B-glucorinase, azoreduktase, nitroduktase, yang mana ketiga enzim ini merupakan dapat mengkatalisa prokarnisogen menjadi senyawa karsinogen di dalam usus besar. Genus Lactobacillus mempunyai beberapa kelebihan yang berpotensi untuk digunakan sebagai agen probiotik. Di antaranya adalah mampu bertahan pada pH rendah, tahan terhadap garam empedu, produksi antimikrobia, dan daya antagonik terhadap patogen enterik, mampu mengasimilasi serum kolesterol dan mendekonjugasi garam empedu serta dapat tumbuh baik pada medium sederhana. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yakni metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian isolat Lactobacillus casei. Isolat ini telah diidentifikasi baik secara morfologi maupun fisiologi yang meliputi uji motilitas, pembentukan dekstran dari sukrosa, pembentukan asam
dari berbagai sumber dengan konsentrasi masing-masing sumber karbon 1%. Yang pertama ada uji ketahanan terhadap pH rendah. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menumbuhkan 1% kultur berumur 24 jam ke dalam media MRS Brood yang sebelumnya telah dilakukan pengaturan pH masing-masing. Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pada akhir inkubasi, dilakukan perhitungan jumlah bakteri dengan metode angka lempeng total atau plate count pada media MRS agar. Yang kedua ada uji kemampuan tumbuh pada garam empedu. Pengujian dilakukan dengan menginokulasikan 1% kultur berumur 24 jam ke dalam 5 mili media MRS Brood dengan menambahkan garam empedu pada konsentrasi tertentu. Kemudian, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, pada awal dan akhir inkubasi, dilakukan perhitungan jumlah bakteri dengan metode angka lempeng total atau plate count pada MRS agar. Yang ketiga, ada uji aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba secara kualitatif diuji menggunakan metode difusi sumur. Mikroba uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah E. coli, S. aureus, dan E. faecalis. Sebanyak 0,1 mikroliter mikroba uji di pipet ke dalam petri dish yang telah disterilisasi dan dituangkan medium nutrien agar yang telah disterilisasi dan telah didinginkan sampai dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Selanjutnya ditunggu sampai nutrien agar benar-benar memadat. Setelah dingin, dibuat sumur dengan diameter 0,5 cm dan dimasukkan ke ruang dingin selama 4 jam. Selanjutnya ditempatkan dalam suhu kamar dan diinokulasikan 0,1 mikroliter LKCI ke dalam sumur agar dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari dan didinginkan. Pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam. Aktivitas antimikroba ditunjukkan adanya daerah bening di seputaran sumur agar untuk mengetahui aktivitas antimikroba secara kuantitatif. Maka dilakukan uji kontak antara mikroba uji dengan LKCI dalam media. Dalam medium susu ini, fermentasi diinokulasikan mikroba untuk beberapa tetes. Selanjutnya dihitung jumlah mikroba uji pada medium susu fermentasi. Selanjutnya pada jam ke-7 dihitung kembali jumlah penurunan mikroba uji. Persentase kematian bakteri uji dihitung sebagai jumlah sel awal dikurangi jumlah sel hidup, sisa pada jam ke-6 dibagi dengan jumlah sel atau jam ke-0. Oke, next. Oke, untuk poin Baiklah, pada rekan selanjutnya akan saya persilakan kepada Lutfi dan Zaki Amin. Oke, terima kasih kepada Saudari Diva yang telah memberikan kesempatan saya. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil biasanya berisi data yang diperoleh saat dilakukan percobaan ataupun pengamatan. Sedangkan pembahasan berisi sejumlah pandangan penulis baik bersifat teoretis maupun empiris. Berdasarkan 3 uji yang telah dilakukan, yaitu uji ketahanan terhadap pH rendah, uji kemampuan tumbuh pada garam empedu, dan uji aktivitas antimikrobia, diperoleh bahwa hasil uji ketahanan terhadap pH rendah dapat diketahui bahwa Lactobacillus casei mempunyai ketahanan terhadap pH rendah yang cukup besar, meskipun penurunan jumlah koloni sangat tajam. Penurunan yang tajam terjadi setelah pH larutan di bawah pH 3. Pada rentang pH 3 sampai dengan pH 2,5,
terjadi penurunan jumlah sel mencapai 106 sel. Namun, pada pH 2 masih terhadap 6 koloni yang mampu bertahan dan tumbuh pada pH 2. Rata-rata bakteri asam laktat hanya mampu bertahan pada pH 2,5 sampai dengan 3. Hanya ada beberapa bakteri asam laktat yang mampu bertahan sampai dengan pH 2. Hal ini merupakan sifat keunggulan dari mikroba asam laktat, sehingga ada beberapa teknik pengawetan makanan yang memanfaatkan mikroba asam laktat. Hasil pengamatan terhadap uji ketahanan Lactobacillus casei terhadap garam empedu pada berbagai konsentrasi. Hal ini diperoleh bahwa Lactobacillus casei hasil isolasi memiliki daya tahan terhadap garam empedu yang cukup tinggi, terbukti sampai dengan konsentrasi garam empedu sebanyak 15%. Masih ada sekitar 1.000 koloni yang mampu bertahan hidup. Lactobacillus casei positif menghambat Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Enterococcus faecalis. Namun, kemampuan daya hambat Lactobacillus casei terhadap ketiga bakteri uji terlihat berbeda-beda. Terlihat Lactobacillus casei paling kuat menghambat Staphylococcus aureus dengan diameter hambatan sebesar 16,75 mm. Selanjutnya, Enterococcus faecalis dengan diameter hambatan 15,4 mm dan Escherichia coli dengan diameter hambatan 13,75 mm. Untuk mengetahui daya hambat Lactobacillus casei secara kuantitatif terhadap ketiga bakteri uji, maka dilakukan uji kontak antara bakteri uji dengan Lactobacillus casei setelah 7 jam. Terlihat bahwa Lactobacillus casei lebih efektif menghambat Staphylococcus aureus dibandingkan dengan Enterococcus faecalis dan E. coli. Dengan adanya Lactobacillus casei, terjadi penurunan jumlah koloni sampai dengan 33,3%. Selanjutnya, pada bakteri uji Enterococcus faecalis, terjadi penurunan jumlah koloni sebanyak 27,3%, dan pada bakteri uji Escherichia coli, terjadi penurunan jumlah koloni sebanyak 23,1%. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zaki Amin. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Lutfi Galih yang telah memberikan waktu kepada saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan pembahasan yang berisi sejumlah pandangan penulis, baik bersifat teoritis maupun empiris. Lactobacillus termasuk salah satu bakteri asam laktat. Penampakan koloni yang dibentuk oleh bakteri asam laktat berupa koloni bundar berwarna putih kekuningan dengan bentuk elips dan bersifat anaerob fakultatif dengan zona bening yang terbentuk di sekeliling koloni. Salah satu parameter yang harus dimiliki oleh mikrobia probiotik adalah tahan terhadap kondisi adanya garam empedu atau bile salt. Garam empedu bersifat sebagai senyawa aktif permukaan sehingga dapat menembus dan bereaksi dengan sisi membran sitoplasma yang bersifat lipofilik. Dengan menyebabkan perubahan dan kerusakan membran, kombinasi tersebut bersifat bakterisidal bagi mikroorganisme komensal dalam tubuh manusia, kecuali beberapa genus penghuni usus yang tahan terhadap empedu, menurut Meutia tahun 2003. Kemampuan tumbuh pada garam empedu yang dimiliki Lactobacillus dikarenakan Lactobacillus juga merupakan salah satu genus penghuni saluran pencernaan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Purwandani dan teman-teman dan kawannya pada tahun 2000 telah berhasil mengisolasi Lactobacillus dari feses bayi, yaitu mampu bertahan dalam saluran pencernaan manusia. Dalam jurnal Purwandani dan teman-temannya pada tahun 2000. Uji kemampuan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh mikroba probiotik adalah kemampuan menghambat bakteri lain, khususnya bakteri patogen. Uji ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode difusi sumur dan secara kuantitatif digunakan uji kontak. Terima kasih. Baik, di sini saya Zahra Aulia akan menyimpulkan review jurnal yang berjudul Uji Kemampuan Lactobacillus casei sebagai agen siap probiotik. Kesimpulannya bahwa Lactobacillus casei atau L. casei hasil isolasi dari susu kerbau fermentasi itu sendiri memiliki potensi sebagai agen siap probiotik.
Isolat Lactobacillus casei atau L. casei mampu bertahan hidup sampai dengan pH 2 dan mampu bertahan hidup dalam media dengan kandungan garam empedu sampai dengan 15%. Di samping itu, Lactobacillus casei hasil isolasi dari susu kerbau positif menghambat E. coli atau Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Enterococcus faecalis. Daya hambat Lactobacillus casei terhadap Staphylococcus aureus lebih kuat dibandingkan Enterococcus faecalis dan Escherichia coli. Baik, yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Dalam jurnal ini, daftar pustaka berisi sumber-sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan jurnal, di mana penulisan meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku atau jurnal, volume dan nomor atau kota terbit, nama penerbit atau jumlah halaman. Daftar pustaka dari jurnal ini yaitu dibuat oleh Sunaryanto Rofik, Martius Efrida, Marwoto Bambang pada tahun 2014 yang berjudul Uji Kemampuan Lactobacillus casei sebagai Agensia Probiotik. Pada volume 1 nomor 1 halaman 9 sampai 14 halaman. Next. Baiklah, mungkin sekian review jurnal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau ingin bertanya, silahkan ditanyakan melalui forum e-learning. Dan jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bekerja sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.